Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Riza Zahrial Falah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan agama serta teman-teman PAID semester 4 yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan agama Hindu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, Hakimatus Sa'diyah, NIM 126, Naila Kholiswatul Lutfiyah, NIM 130, dan Hatami As-Siddiqi, NIM 138. Baik, dalam makalah ini kami menjelaskan 5 subbab. Yang pertama, tentang sejarah perkembangan agama Hindu di India. Yang kedua, tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Yang ketiga, mengenai apa saja pokok-pokok agama Hindu. Yang keempat, apa saja kasta-kasta dalam agama Hindu. Dan yang terakhir, bagaimana konsepsi Brahma Widya dalam perkembangan agama Hindu. Baik, subbab yang pertama yakni sejarah agama Hindu di India. Bagaimana sih asal-usul agama Hindu itu? Kata Hindu berasal dari nama sungai Indus yang melewati daerah barat India. Orang-orang pertama menyebutnya sungai Sindhu, kemudian berubah menjadi Hindu. Agama Hindu pertama kali berkembang di lembah sungai Sindhu sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi sebagai agama tertua. Agama Hindu kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Lalu sejarah perkembangan agama Hindu di India diawali pada zaman kurang lebih 1000 sebelum Masehi. Bangsa Arya datang ke India dengan menempati daerah Punjab, daerah 5 aliran sungai, yaitu sungai Indus atau Sindus. Setelah datang ke India, mereka menetap di dataran sungai Sindus yang pada waktu itu masih subur. Di daerah itulah mereka menemui peradaban tua. Di dataran sungai Sindus, bangsa Arya mempunyai beberapa hal yang sangat berbeda dengan bangsa Dravida. Mereka berkulit putih dan berbadan tegap. Mereka lebih jauh memasuki India sampai di tepi sungai Gangga. Dari situlah pergaulan mereka lambat laun membentuk sinkretisme atau percampuran kebudayaan antara unsur-unsur Arya dengan Dravida, sehingga menjadi bentuk yang baru, kemudian dianggap sebagai suatu agama yang dianut dan dipegang tata silanya oleh orang-orang India sebagai agama Hindu. Selanjutnya, fase-fase perkembangan agama Hindu di India. Yang pertama, pada zaman Weda kuno. Kehidupan beragama pada zaman ini berdasar atas ajaran-ajaran yang tercantum dalam Weda Samhita, yaitu lebih menekankan pada penghafalan ayat-ayat Weda dengan menyanyikan dan mendengarkan secara berkelompok. Di zaman ini, manusia percaya akan adanya alam lain di samping dunia, di mana para Weda yang baik berada di samping para roh jahat. Selain itu, pada zaman ini mereka mengenal beberapa macam dewa, tetapi Tuhan tetaplah satu, hanya mereka orang yang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Yang kedua, zaman Brahmana. Perkembangan agama Hindu pada zaman Brahmana ini merupakan peralihan dari zaman Weda Samhita ke zaman Brahmana. Kehidupan pada zaman Brahmana ini ditandai dengan memusatkan keaktifan pada batin atau rohani dalam upacara kurban. Lalu yang ketiga, zaman Upanishad. Pada zaman ini, pemikiran secara falsafah sudah berkembang. Kehidupannya bersumber pada ajaran-ajaran kitab Upanishad yang tergolong Shruti dan dijelaskan secara filosofis. Konsep terhadap keyakinan Pancasrada dijadikan titik tolak pembahasan oleh para alif, bijaksana, dan para resi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subbab yang kedua, yakni tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia.
Masuknya agama Hindu ke Indonesia menimbulkan pembaharuan yang besar. Misalnya, berakhirnya zaman prasejarah Indonesia, perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama yang memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan kitab suci Veda, dan juga munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah. Fase-fase perkembangan agama Hindu di Indonesia, yakni yang pertama di Kutai atau Kalimantan Timur. Masuknya agama Hindu ke Indonesia terjadi pada awal tahun Masehi. Hal ini diketahui dengan adanya bukti tertulis atau benda-benda purbakala pada abad ke-4 Masehi dengan ditemukannya 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Selanjutnya yang kedua di Jawa Barat. Selain di Kutai, agama Hindu juga berkembang di Jawa Barat sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi dengan ditemukan kerajaan Tarumanegara dengan rajanya yang bernama Purnawarman. 7 buah prasasti daripadanya ditemukan, yaitu di daerah Bogor, Cirutan, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, dan Muara Cianten. Kemudian di daerah Jakarta, Tugu Cilincing, dan di Banten Selatan, tepatnya di Desa Lebak Muncul. Selanjutnya yang ketiga yakni di Jawa Tengah. Selanjutnya agama Hindu berkembang di Jawa Tengah yang dibuktikan dengan adanya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta, memakai huruf Pallawa, dan bertipe lebih muda dari prasasti Purnawarman. Prasasti ini menggunakan atribut Dewa Trimurti, yaitu Trisula, Kendi Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar yang diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi. Selanjutnya yang keempat di Jawa Timur. Agama Hindu juga berkembang di Jawa Timur yang dibuktikan dengan prasasti Dinoyo di sebelah barat Laut Malang yang bertuliskan huruf Kawi berbahasa Sanskerta. Prasasti ini menceritakan bahwa dalam abad ke-8 ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruhan dengan raja yang bernama Dewa Wisma. Selanjutnya yang kelima di Bali. Agama Hindu juga berkembang di Bali. Kedatangan Hindu di Bali diperkirakan pada abad ke-8 dengan dibuktikan adanya prasasti-prasasti dan arca yang bertipe sama dengan arca Siwa di Dieng, Jawa Timur, yang berasal dari abad ke-8. Empu Kulturan sebagai pembaharu agama Hindu di Bali. Empu Kulturan datang ke Bali pada abad ke-2, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Pengaruh Empu Kulturan di Bali sangat cukup besar. Adanya sekte-sekte yang hidup pada zaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui kahyangan 3, yaitu kahyangan jagat, sat kahyangan, dan sanggah kemuliaan. Mulai abad inilah dimasyarakatkan adanya pemujaan Trimurti di Pura Kahyangan 3, dan sebagai penghormatan atas jasa beliau dibuatlah Pelinggi Menjangan Salwang beliau moksa di Pura Silayuksi. Pokok bahasan selanjutnya yakni mengenai pokok-pokok ajaran agama Hindu, yakni dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, percaya adanya Tuhan Brahma yang berkuasa di atas segalanya. Yang kedua, percaya adanya Atman yang merupakan percikan kecil dari Tuhan. Yang ketiga, percaya terhadap adanya karma pala, yaitu kehidupan atau perbuatan berikutnya sebagai akibat dari perbuatan sebelumnya. Setiap sesuatunya punya karma, yakni akibat. Yang keempat, percaya terhadap adanya punarbawa atau samsara, yaitu perputaran kelahiran kembali. Kelahiran kembali ke dunia yang disebabkan keterkaitan pada dunia serta karmanya. Yang terakhir yakni percaya terhadap adanya moksa, yaitu kelepasan sebagai tujuan akhir pemeluk agama Hindu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kasta-kasta dalam agama Hindu. Yang pertama yaitu Brahma,
yang kedua yaitu ksatria, yang ketiga yaitu waisya, yang keempat yaitu sudra. Yang pertama yaitu Brahma yang terdiri dari golongan pendeta dan para ulama-ulamanya. Yang kedua yaitu ksatria yang terdiri dari golongan perwira bala tentara dan pegawai negeri. Yang ketiga yaitu waisya yang terdiri dari kaum buruh, tanim, dan saudagar. Yang keempat yaitu sudra yang terdiri dari hamba sahaya dan orang-orang yang melakukan pekerjaan yang kurang baik. Selanjutnya yaitu konsep Brahma Widya dalam perkembangan agama Hindu. Di dalam ajaran agama Hindu terdapat 4 jalan untuk mendapatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni melalui 1. Bhakti marga, jalan kebaktian. Yang kedua, karma marga, yaitu jalan perbuatan yang diperbuat. Yang ketiga yaitu jana marga, jalan pengetahuan kerohanian. Dan yang keempat yaitu yoga marga, jalan yoga atau menghubungkan diri kepadanya. Di samping itu, Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran politisme karena memuja banyak dewa. Namun tidak sepenuhnya demikian. Dalam agama Hindu, dewa bukanlah dituhankan tersendiri. Tuhan itu Maha Esa dalam salah satu ajaran filsafat agama Hindu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami sekelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.